Hey guys, tes CPNS udah makin deket nih. So today we will learn about nursing question related to CPNS exam. Okay? And this question number 1. Apakah lingkup penguatan yang primer yang menjadi misi dari program Nusantara Sehat? Soal wawasan nih guys, jadi memang kita harus banyak baca, banyak latihan soal, banyak nonton YouTube Education, biar wawasan kita nambah nih. Jadi soal nomor 1, opsi jawaban yang benar ialah yang A. Jadi yang menjadi fokus Yankes primer dalam program Nusantara Sehat ialah itu guys, fisik atau pembenahan infrastruktur, ada sarana atau pembenahan fasilitas dan sumber daya manusia atau penguatan tenaga kesehatan. Itu ya guys. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak dirawat di ruang dahlia dengan demam tipoid. Hasil pengkajian suhu 38 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit, frekuensi nadi 98 kali per menit, anak lemas, mual dan tidak mau makan, saat ini mendapatkan terapi ceftriaxone 500 mg per 12 jam. Sediaan obat ceftriaxone yang ada 1 gram vial yang diencerkan dengan Aquabides 10 cc. Berapakah dosis obat yang diinjeksi pada anak? Tentang dosis obat ya guys, jadi rumus untuk menghitung dosis obat yaitu dosis order dibagi dosis sediaan dikali jumlah sediaan. Itu guys rumusnya. Sekarang kita terapkan di soal ya guys. Di soal dosis ordernya berapa guys? Dosis ordernya itu terapinya ya guys, berarti 500 mg dibagi dosis sediaan. Di sana dijelaskan sediaan obat ceftriaxone ada 1 gram per vial. 1 gram itu sama dengan 1000 mili ya guys. Disamakan. Terus dikali dengan jumlah sediaan. Nah, jumlah sediaannya itu Aquabedes 10 cc, berarti dikali 10 cc. Itu tinggal coret-coret ya guys, berarti 5 dibagi 10, 0,5 dikali 10 sama dengan 5 cc guys. Jawabannya yang A. Oke, next soal ketiga. Komunikasi terapeutik adalah teknik komunikasi keperawatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan terapi. Tujuan dari komunikasi terapeutik yaitu kecuali... Apa jawabannya nih guys? Ya, jawaban yang benar ialah yang B, meningkatkan kemampuan komunikasi klien. Karena ini bukan latihan public speaking, jadi gak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi klien guys. Gitu ya guys. Dan untuk opsi yang A, C, D, E itu merupakan tujuan dari komunikasi terapeutik guys. Oke, next soal keempat. Tidak memiliki surat izin praktek dan melanggar batas kewenangan serta kewajiban tenaga perawatan termasuk kategori. Apa nih jawabannya guys? Jawaban yang benar ialah yang B, administratif malpraktis. Jadi kalau administratif malpraktis itu tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara. Contohnya yaitu gak punya SIK tapi buka praktek atau melakukan tindakan tidak sesuai dengan surat izinnya. Itu namanya administratif malpraktis. Bagaimana dengan yang lain? Nah, oke, kita bahas satu-satu. Civil malpraktis. Nah, kalau civil malpraktis ini tenaga kesehatan melakukan tindakannya lalai guys. Jadi dia lalai tidak melakukan sesuai prosedur sehingga mengakibatkan kecacatan atau kerugian yang lain pada pasien. Itu civil malpraktis. Kemudian ada juridikal malpraktis. Nah, kalau juridikal malpraktis dia itu melakukan pelanggaran kewajiban hukum. Contohnya dia melakukan operasi tanpa persetujuan atau belum dapat persetujuan dari keluarga maupun pasien. Selanjutnya ada kriminal malpraktis. Nah, kalau kriminal malpraktis ini tenaga kesehatan dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien. Itu bisa masuk penjara ya guys. Kemudian yang terakhir ada juridikal ethical malpraktis. Nah, kalau ini tenaga kesehatan melanggar etiknya, melanggar kode etik yang dipegangnya, itu namanya juridikal ethical malpraktis. Gimana, paham sampai di sini? Oke, lanjut kita ke soal kelima. Tapi jangan lupa buat subscribe dulu ya guys. Ini dia soal kelima. Dalam menunjukkan pentingnya aktivitas fisik pada masyarakat, maka diperingati Hari Aktivitas Fisik Sedunia pada tanggal
tentang hari-hari besar nih guys. Jadi teman-teman itu juga harus tahu, hafal hari-hari besar tentang kesehatan ya guys. Nah, kalau ini hari aktivitas sedunia, aktivitas fisik sedunia pada tanggal berapa guys? Jadi jawabannya ialah yang C, 6 April. Next, soal terakhir. Seorang wanita 30 tahun dirawat pos kecelakaan lalu lintas hari rawatan kedua. Pasien didiagnosis dengan fraktur tibia sinistra dan terpasang bidai di sepanjang ekstremitas sinistra. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri saat menggerakkan ekstremitas dengan skala nyeri 6, sering kesemutan dan merasa hilang sensasi. Kulit ekstremitas sinistra tampak pucat dan teraba dingin. Banyak tipenya itu tulisannya ya guys. Apakah tindakan keperawatan yang tidak tepat terhadap pasien? Apa jawabannya guys? Oke, kita bahas bersama-sama. Jadi soal seperti ini menandakan terjadinya sindrom kompartemen. Apa sih sindrom kompartemen itu? Sindrom kompartemen itu salah satu komplikasi pada pasien yang mengalami fraktur. Kondisi ini biasanya ditandai dengan itu ya, kayak di soal kulit terlihat pucat, hilang sensasi, bengkak, kesemutan, yang itu menandakan bahwa tidak baiknya perfusi aliran darah ke jaringan perifer. Nah, kalau terjadi seperti ini tanda-tandanya, maka jika pasien sudah terpasang bidai yang harus dilakukan perawat, itu yang pertama, memantau status neurovaskular ekstremitas yang fraktur secara berkala. Itu ya guys. Kemudian, menginformasikan staf medis jika ditemukan keabnormalan pada pasien. Nah, ini untuk pembenahan terapi guys. Selanjutnya itu monitoring pemasangan bidai ya, karena untuk memastikan proses pemasangan sudah sesuai dengan standar untuk menjauhi adanya komplikasi. Dan yang terakhir itu mengkaji pulsasi dorsalis. Itu typo ya guys. Mengkaji pulsasi dorsalis ekstremitas yang mengalami fraktur. Berarti hal yang tidak tepat dilakukan pada pasien yaitu melakukan penekanan pada area fraktur dengan bidai. Jawabannya yang E guys. Ini salah ya guys. Jadi tindakan seperti ini nih bisa memperparah kondisi sindrom kompartemen guys. Oke guys, jadi itu sudah jadi soal terakhir kita. Terima kasih sudah menonton, tapi jangan lupa buat subscribe karena kita akan bahas soal-soal tentang CPNS yang lainnya. Sudah deket kan CPNS? Oke, see you!